Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Evi Sophia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan resume kuliah saya tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat antidiabetes dan insulin. Untuk sasaran belajarnya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui klasifikasi obat antidiabetes. Kemudian yang kedua, menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamik obat antidiabetes dan insulin. Dan yang ketiga, memahami indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat antidiabetes dan insulin. Ini yang akan saya paparkan selanjutnya, yaitu dimulai dari introduction, kemudian obat-obat antidiabetes, dan yang terakhir tentang insulin. Nah, sebagai pendahuluan, diabetes ini merupakan suatu penyakit sistemik yang melibatkan banyak sekali organ di dalam tubuh. Setidaknya ini ada 11 organ yang terdampak oleh akibat penyakit diabetes mellitus ini. Keadaan yang paling utama yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus yaitu adanya hiperglikemi yang disebabkan karena penurunan fungsi dari sel beta pankreas, bisa karena kerusakan atau fungsinya yang terganggu sehingga menyebabkan penurunan sekresi insulin. Kemudian selain itu juga bisa terjadi resistensi insulin di jaringan perifer seperti di hepar, kemudian di otot dan di jaringan adiposa. Sehingga nanti obat-obat antidiabetes bekerja pada organ-organ yang terutama di pankreas, di sel beta pankreas, dan juga di organ tempat kerjanya insulin seperti di hepar, di otot, dan di jaringan adiposa. Kemudian ada juga obat yang bekerja di ginjal dan juga di intestin atau di usus. Nah, secara klasifikasi obat antidiabetes oral ini ada 6 golongan. Yang pertama yaitu golongan sulfonylurea. Golongan sulfonylurea ini nanti akan berikatan dengan reseptornya di sel beta pankreas dan akan menstimulasi pengeluaran insulin. Disebut juga golongan ini adalah insulin sekretagog. Dan termasuk dari insulin sekretagog ini yaitu sulfonylurea, kemudian meglitinid dan difenilalanin, turunan difenilalanin. Yang kedua adalah obat-obat yang bekerja pada hepar, kemudian pada otot dan juga pada jaringan adiposa untuk menurunkan kadar glukosa darah. Contoh obat yang bekerja dari golongan ini yaitu dari golongan biguanid dan thiazolidinedion. Kemudian yang ketiga, obat-obat yang bekerja menghambat absorpsi glukosa, yaitu alpha glukosidase inhibitor. Yang keempat adalah obat-obat yang mempunyai efek untuk memperpanjang kerja inkretin, yaitu suatu hormon yang dihasilkan di usus halus. Contoh obat ini ada di golongan ini yaitu glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 reseptor agonis dan dipeptidyl peptidase 4 atau DPP-4 inhibitor. Yang kelima adalah obat-obat yang bekerja menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal, yaitu dengan menghambat sodium glucose cotransporter inhibitor atau SGLT. Dan yang keenam adalah obat-obat yang bekerja dengan cara atau mekanisme yang lain. Nah, obat-obat ini dari golongan yang keenam ini jarang digunakan. Jadi hanya digunakan apabila dengan obat-obat yang tadi golongan 1 sampai 5 masih tidak ada respon yang baik gitu. Contoh obat yang lainnya ini yaitu contohnya pramlintide, kemudian bromocriptine dan cholecalciferol. Nah, ini berdasarkan cara pemberiannya, obat antidiabetes ini bisa diberikan secara oral dan parenteral. Secara oral tadi ada yang termasuk insulin sekretagog dari golongan sulfonylurea dan meglitinid, kemudian yang
dengan mekanisme kerja yang lain, contohnya dari golongan biguanid, tiazolindiol, alpha-glucosidase inhibitor, dopamin 2 agonis, DPP-4 inhibitor, dan SGLT2 inhibitor. Sedangkan yang diberikan secara parenteral yaitu insulin, kemudian ada GLP analog dan amilin analog. Untuk golongan sulfonylurea, mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas. Yaitu nanti obat-obat dari golongan sulfonylurea ini akan menduduki reseptornya, reseptor sulfonylurea, yang akan menyebabkan penghambatan pengeluaran kalium dari dalam sel ke luar sel, sehingga nanti akan menyebabkan depolarisasi, sehingga kanal kalsium akan terbuka dan kalsium masuk ke dalam sel, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi kalsium di dalam sel. Kemudian ini akan menyebabkan pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Kemudian golongan MEGRIT ini juga mempunyai mekanisme kerja yang sama dengan golongan sulfonylurea. Yang berbeda di sini adalah tempat reseptornya. Reseptornya itu, reseptor MEGRIT ini ada 2 tempat, yaitu yang pertama sama dengan reseptor sulfonylurea dan satu lagi di tempat kerja yang berbeda. Mekanisme kerjanya sama, nanti akan menyebabkan mencegah keluarnya kalium ke luar sel, sehingga terjadi depolarisasi, kemudian kalsium masuk dan terjadi pelepasan hormon insulin dari sel beta pankreas. Yang ketiga ini masih dari golongan insulin sekretagogue atau yang meningkatkan sekresi insulin, yaitu dari turunan D-fenilalanin. Obat-obat dari turunan D-fenilalanin ini nanti akan mensimulasi pelepasan insulin dari sel beta melalui penutupan kanal kalium yang sensitif terhadap ATP. Golongan berikutnya adalah biguanid. Contoh obat dari golongan biguanid yaitu metformin. Nah, untuk metformin ini penggunaan metformin jarang sekali menyebabkan hipoglikemi, sehingga disebut juga biguanid ini sebagai agen yang glikemik. Mekanisme kerja dari metformin yaitu metformin nanti akan berikatan dengan reseptornya di sel, misalnya sel hepar atau sel otot atau sel adiposa, kemudian nanti akan membentuk kompleks yang menyebabkan penurunan produksi ATP dan meningkatkan AMP. Kemudian akan menyebabkan aktivasi dari AMPK. Nah, nanti akan menyebabkan peningkatan fungsi dari reseptor insulin, kemudian akan meningkatkan glukosa transport dan juga akan menurunkan sintesis asam lemak, sehingga nanti hasil akhirnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi tujuan utama dari mekanisme utama dari biguanid ini yaitu meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian yang berikutnya tiazolindiol, ini juga hampir sama dengan metformin, jadi nanti akan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Jadi bekerja dengan cara menurunkan resistensi insulin. Nah, tiazolindiol ini merupakan suatu ligan dari pipar gamma atau peroksisom proliferator aktivated reseptor gamma. Nah, efeknya nanti akibat interaksi dari tiazolindiol dengan reseptornya akan meningkatkan ekspresi dari GUS1 dan GUS4, kemudian akan menurunkan asam lemak bebas, menurunkan output glukosa hepatik, kemudian meningkatkan adiponektin, menurunkan pelepasan resistin dari adiposit, dan juga meningkatkan diferensiasi dari preadiposit menjadi adiposit. Kemudian obat berikutnya adalah yang menghambat absorpsi glukosa. Yang termasuk obat-obatan ini diantara dari golongan ini yaitu acarbose, migritol, dan foglibose. Mekanisme kerjanya yaitu obat-obat ini akan menghambat enzim alpha-glucosidase, di mana enzim alpha-glucosidase ini diperlukan untuk memecah oligosakarida menjadi disakarida atau monosakarida.
Sehingga kalau misalnya enzimnya dihambat, tidak akan oligosacharidanya tidak akan bisa berubah menjadi monosakarida sehingga tidak bisa diabsorpsi. Kemudian obat golongan berikutnya yaitu yang obat-obatan yang mempunyai efek mirip dengan inkretin atau kerjanya memperpanjang kerja inkretin. Nah, inkretin ini adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh usus halus. Hormon utamanya yaitu namanya GLP-1 atau glucagon like peptide 1 dan glukosa dependent insulinotropic peptide atau GIP. Nah, kedua hormon ini akan meningkatkan sekresi insulin yang diinduksi oleh glukosa. Kemudian selain itu ada juga DPP-4 inhibitor atau dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Kerjanya menghambat enzim DPP-4, di mana enzim DPP-4 ini dia kerjanya mendegradasi atau memecah GLP-1 dan GIP ini, sehingga kerjanya sangat pendek. Dengan dihambatnya enzim ini, maka GLP-1 dan GIP itu akan lebih lama kerjanya. Ini contoh obat-obatannya, termasuk GLP-1 reseptor agonis. Contohnya ada exenatide, liraglutide, abliglutide, dan dulaglutide. Sedangkan yang inhibitor DPP-4 yaitu sitagliptin, sacagliptin, linagliptin, dan alogliptin. Nah, ini mekanisme kerjanya dari inkretin mimetik. Jadi dengan memperpanjang kerja dari GLP-1 dan GIP, itu dengan menghambat DPP-4 atau dengan membuat menjadi suatu analog dari GLP-1 atau GIP, sehingga nanti pelepasan insulinnya ini akan lebih lama dari sel beta pankreas. Dan yang terakhir adalah sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT2 inhibitor. Nah, ini kerjanya di ginjal. Jadi glukosa itu akan mengalami filtrasi di glomerulus, kemudian mengalami reabsorpsi di proximal tubulus melalui sodium glucose transporter. Di sini terutama yang berperan pada reabsorpsi glukosa yaitu SGLT2, di mana 90% glukosa direabsorpsi melalui SGLT2. Sehingga kalau dihambat, glukosanya tidak akan direabsorpsi, kemudian nanti akan dikeluarkan ke urin sehingga terjadi glukosuria. Dan kadar glukosa di dalam plasma itu akan menurun. Ini contoh obat-obatannya, ada karena glikogen, kemudian dapagliflozin dan empagliflozin. Sebagai akibat dari penghambatan SGLT2 yaitu penurunan plasma glukosa, kemudian penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, penurunan kadar asam urat, dan penurunan filtrasi glomerulus. Berikut algoritma tata laksana DM tipe 2. Jadi pemberian obat-obat antidiabetes ini mengacu pada kadar HbA1c.
Nah, itu dia ngomong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum selesai tadi, maaf saya baca. Oh ya, nggak apa dok, nanti aku cut di menit. Diedit aja ya. Iya, nak edit. Tolong dibetulkan kata Wadik 2. Silakan dok, lanjut. Ya. Kemudian berikutnya adalah algoritma tata laksana DM tipe 2. Jadi kapan kita memberikan obat obat anti diabetes secara monoterapi atau kombinasi. Ini berdasarkan dari kadar HbA1c. Kalau kurang dari 7,5%, maka diberikan monoterapi dengan salah satu obat yang tadi, misalnya untuk DM tipe 2, selainnya adalah metformin. Atau bisa juga dengan golongan sulfonylurea, alpha glucosidase inhibitor, thiazolidinedione, DPP-4 inhibitor, atau SGLT2 inhibitor. Nah, kemudian dievaluasi di sini selama 3 bulan. Kalau masih belum ada progres, maka diberikan kombinasi 2 obat. Kemudian sama dievaluasi lagi dan masih belum ada kemajuan dari terapinya, maka diberikan kombinasi 3 obat. Nah, kemudian atau di sini kalau HbA1c-nya lebih dari 7,5 bisa langsung diberikan kombinasi 2 obat. Nah, kalau lebih dari 9 HbA1c-nya bisa diberikan langsung 3 obat atau 2 obat. Dan kalau perlu diberikan bersama dengan insulin atau obat yang lain. Nah, berikutnya yaitu tentang insulin. Insulin ini merupakan suatu protein dengan berat molekul 5.808, berisi 51 asam amino. Di sini ada 2 rantai, yaitu rantai A dan rantai B yang disambungkan oleh disulfida. Sekresi insulin dari sel beta ini memerlukan influx dari kalsium. Seperti tadi sudah dijelaskan di mekanisme kerja sulfonylurea. Secara fisiologis, kalau kadar glukosa darah rendah, itu akan terjadi penurunan ATP, sehingga kalsium akan keluar dari sel, kemudian terjadi hiperpolarisasi. Tadi kalium keluar dari sel, terjadi hiperpolarisasi sehingga kalsium masuk, dan kalsium yang masuk juga akan berkurang, dan insulin yang masuk akan insulin yang disekresikan juga akan berkurang. Sebaliknya, kalau terjadi peningkatan kadar glukosa, maka akan terjadi peningkatan kadar ATP. Peningkatan kadar ATP akan menyebabkan kalium keluar, sehingga terjadi depolarisasi, kemudian kalsium masuk dan menyebabkan pelepasan insulin dari granul insulin. Setelah insulin dilepaskan dari sel beta, nanti akan berikatan di reseptornya, misalnya di hepar atau di otot dan juga di jaringan adiposa. Kemudian nanti ikatan insulin dengan reseptornya akan menyebabkan aktivasi dari tirosin kinase. Kemudian nanti akan terjadi signaling molekul, kemudian akan menyebabkan translokasi GLUT4 dari sitoplasma ke membran sel, sehingga nanti GLUT4 ini akan menjadi protein transporter untuk masuknya glukosa ke dalam sel. Selain itu juga insulin akan mempengaruhi sintesis protein, kemudian sel survival dan juga proliferasi. Ini beberapa tipe dan tipe insulin berdasarkan dari lama kerjanya. Ini ada yang termasuk rapid acting. Obat-obat insulin dengan rapid acting ini mempunyai mula kerja yang sangat cepat dan durasi yang pendek. Contohnya adalah insulin lispro, aspat, dan glusin. Yang kedua, short acting, jadi kerja pendek dengan mula kerja yang cepat. Contohnya regular insulin. Dan yang ketiga adalah intermediate acting. Intermediate acting atau kerja sedang, contohnya NPH,
belargin, dan detemir. Kemudian yang keempat, long acting. Ini kerjanya sangat lambat. Untuk tempat penyuntikan insulin disuntikan secara subkutan. Nah, lokasinya bisa di deltoid atau di otot lengan atas, di sini kiri kanan, kemudian di sekitar umbilikus, dan juga di lateral, di paha lateral di vastus lateralis, kemudian juga bisa di musculus gluteus. Ya, berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih untuk resume kuliah tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat antidiabetes dan insulin sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.